Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Mustikasari dengan NIM 860324352 Prodi PGSD dengan UP PJJ UT Malang. Izin untuk menjelaskan peran 3 pilar dalam filsafat ilmu sebagai tugas 1. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi dalam poin pertama berarti mengkaji hakikat realitas. Di poin yang kedua terdapat definisi dari bahasa Yunani yaitu ontos yang dibagi dua menjadi pada dan ilmu. Ilmu ini dicermati dan dipertanyakan. Nah, untuk poin selanjutnya adalah objek kajian. Objek kajiannya meliputi hakikat keberadaan sesuatu, bentuk dan karakteristik wujud, pengelompokan yang dibagi menjadi dua yaitu persamaan dan perbedaan, serta sesuatu yang benar nyatanya atau abstrak. Selanjutnya, ontologi ilmu dibagi menjadi 3. Ilmu dipertanyakan dan dicermati hakikatnya. Setelah itu, dipahami secara hakiki, agar kita paham secara hakiki. Untuk selanjutnya adalah peran. Terdapat 3 peran, yaitu membantu memahami, membuktikan eksistensi, dan menjadi landasan keilmuan. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi dibagi menjadi 6 poin. Apa itu epistemologi? Yaitu mengkaji hakikat pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Definisinya adalah mempelajari pengetahuan secara khusus. Dalam bahasa Yunani diartikan menjadi 2 kata, yaitu epistem yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Selanjutnya adalah fokus. Fokus pada metode, validitas, dan ruang lingkup pengetahuan. Definisi selanjutnya adalah penyelidikan, yaitu keyakinan dan pendapatnya dapat dibenarkan. Nah, untuk yang terakhir adalah evaluasi tindakan. Poin selanjutnya adalah objek kajian. Objek kajiannya dibagi menjadi 3, yaitu asal-usul ilmu pengetahuan, kebenaran ilmiah, dan bagaimana kebenaran dikatakan ilmiah. Poin selanjutnya adalah kriteria ilmiah, yaitu ditentukan berdasarkan mode dan prinsip keilmuan. Prinsip keilmuannya sendiri meliputi universal, mandiri, memiliki dasar pembenaran, sistematis, serta objektif. Poin selanjutnya, syarat. Syaratnya itu dianggap benar, diyakini, dan mendapat pembenaran. Nah, untuk yang poin terakhir, untuk epistemologi, adalah kebenaran, yaitu ada ilmiah dan non-ilmiah. Untuk ilmiah itu, ada hasil riset, fakta, dan data, dibenarkan semua orang, serta objektif. Sedangkan dalam non-ilmiah, dibagi menjadi 3, yaitu fakta tanpa data, dibuktikan diri sendiri atau beberapa orang, serta subjektif dan sedikit objektif. Untuk yang ketiga adalah aksiologi. Poin aksiologi sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pengertian aksiologi, yaitu mengkaji nilai dari penerapan ilmu pengetahuan. Definisinya dari bahasa Yunani, yang pertama adalah aksia, diartikan sebagai nilai, sedangkan yang kedua adalah logia, adalah ilmu. Definisi yang kedua adalah studi filosofis tentang nilai. Yang ketiga adalah filsafat praktis atau disebut juga sifat nilai. Dan yang terakhir adalah bergantung pada teori nilai. Untuk yang ketiga, aksiologi dibagi menjadi 2 cabang utama, yaitu estetika dan etika. Etika meliputi prinsip moral, benar salah, dan baik buruk, sedangkan estetika dibagi menjadi 2, yaitu rasa keindahan dan berkaitan dengan seni. Selanjutnya adalah fokus kajian. Fokus kajian adalah mencermatinya dari suatu penerapan serta nilai estetika dan estetiknya penerapan ilmu itu. Poin selanjutnya adalah konteks penerapan, yaitu dimulai dari kehidupan sehari-hari,
prinsip individu atau diri sendiri, serta prinsip kolektiva atau dari masyarakat. Nah, peran dan tugasnya adalah menjadi jawaban bagi fenomena dilematis penerapan ilmu, memahami hal-hal etis dan estetis, menunjukkan nilai kebenaran ilmiah yang ditemukan, serta membantu memahami perkembangan. Nah, ketiganya itu saling berkaitan. Apa saja sih peran ketiganya? Ketiganya itu berperan sebagai landasan keilmuan. Nah, yaitu sebagai posisi dan peran dibagi menjadi 3, yaitu membentuk tubuh pengetahuan yang utuh dan sempurna, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, serta menjamin keilmiahan suatu pengetahuan. Serta yang kedua adalah manfaat. Manfaatnya seperti apa? Membantu ilmuwan atau mahasiswa memahami hakikat ilmiah di gelut, menjamin keilmiahan suatu pengetahuan, mencegah penerapan ilmu yang tidak etis, membentuk ilmuwan yang cerdas dan bijaksana. Yang ketiga adalah tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, ketiganya itu saling melengkapi. Nah, tanpa ketiganya, ilmu menjadi tidak utuh dan tidak ilmiah. Sekian dari saya penjelasan tentang peran 3 pilar dalam filsafat ilmu tugas 1. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.